Saat wujud jiwa kaisar pembasmi iblis membawa Chu Feng, ia dengan cepat terbang menuju langit berbintang yang jauh. Meskipun kecepatannya tidak berkurang, aura yang terpancar dari tubuhnya mulai menghilang dan menjadi terpecah-pecah. Meskipun Chu Feng sudah mulai membuat perahu bambu Qin Jiu lebih dulu. Bahkan setelah jiwanya lenyap, kecepatan Chu Feng tetap sangat tinggi selama dia menggerakkan perahu bambu itu. Namun, ketika jiwa kaisar pembasmi iblis benar-benar dan sepenuhnya lenyap, rasa kesepian tiba-tiba muncul di hati Chu Feng. Meskipun ini hanyalah jiwa kaisar pembasmi iblis, ia tidak memiliki kesadaran. Namun, pedang itu masih mempertahankan kekuatan dan aura kaisar pembasmi iblis. Saat jiwa ini lenyap, hubungan kaisar pembunuh iblis dengan dunia ini telah terputus sepenuhnya. Desir. Dengan lambaian lengan bajunya, Chu Feng mengirimkan sosok gemuk dan putih berguling ke atas perahu bambu. Ini Chen Hui. Saudaraku, kau. Saat Chen Hui keluar, reaksi pertamanya adalah panik. Meskipun ia dipenjara di ruang susunan oleh Chu Feng, Chen Hui telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Dia tentu saja takut pada Chu Feng, yang bersikap seperti itu. Kau bisa pergi sekarang, kata Chu Feng. Kau akan membiarkanku pergi? Tanya Chen Hui dengan terkejut. Apa gunanya kau? Sekte penjara sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matimu. Menjadikanmu sandera adalah kesalahan besar, kata Chu Feng. Jadi, kau serius ingin membiarkanku pergi? Kalau begitu aku benar-benar akan pergi, kata Chen Hui. Ayo pergi. Chu Feng melambaikan tangannya. Setelah mendengar itu, Chen Hui berjalan ke tepi perahu bambu. Meskipun perahu bambu itu sangat cepat, selama dia melompat, dia bisa kembali ke langit berbintang dan tentu saja menemukan jalan kembali ke sekte penjara. Namun ia berdiri di tepi perahu bambu, tampak ragu-ragu, dan tidak melompat turun untuk waktu yang lama. Kenapa kamu tidak pergi? Takut kembali ke sekte penjara dan dihukum oleh para anggotanya? Chu Feng bertanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Lagi pula, aku adalah talenta luar biasa dari aliran kuno, dan aliran kuno pasti akan melindungiku. Lagi pula, aku adalah korban. Hanya karena aku selamat dan kembali, kalian ingin menghukumku. Sekte penjara tidaklah sebegitu tidak masuk akalnya. Chen Hui berkata, apakah sekte penjara masih memiliki akal sehat? Mungkinkah seseorang yang berakal sehat benar-benar melakukan hal-hal keji seperti itu? Chu Feng bertanya. Sayangnya, tindakan manusia modern memang berlebihan. Jika sekte kuno kita berkuasa di masa depan, sekte penjara akan memiliki wajah yang sama sekali baru, kata Chen Hui. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama, menghilang dan jangan menghalangi jalanku. Chu Feng menyemangati mereka. Dia tidak tertarik mendengarkan pembelaan Chen Hui terhadap Yu Zong. Namun Chen Hui tetap tidak pergi, sebaliknya, ia menjadi semakin ragu-ragu. Ungkapkan pendapatmu, atau diam saja. Seorang jenius dari sekte penjara, begitu ragu-ragu. Chu Feng bisa merasakan bahwa Chen Hui pasti ingin mengatakan sesuatu jika dia tidak segera pergi. Chu Feng, apakah kita masih berteman? Tanya Chen Hui. Kurasa kami hanya teman biasa. Tapi jika kamu mendapat masalah, aku tidak akan membantumu. Kata Chu Feng. Bagaimana jika aku benar-benar mendapat masalah? Tanya Chen Hui. Kalau begitu, kamu bisa mengurus dirimu sendiri, kata Chu Feng. Sehat. Chen Hui menghela napas, lalu bertanya, apakah kamu bertemu Yuna lagi nanti? Karena dia mendengar beberapa berita dari faksi baru tersebut. Konon, Xiahou Jue bertemu Song Yun di dalam makam kuno itu. Song Yun bersama Chu Feng dan yang lainnya saat itu. Iya, aku pernah bertemu dengannya, kata Chu Feng. Apakah kau tahu di mana Yuna berada sekarang? Tanya Chen Hui lagi. Benda itu sudah tidak berada di 8 sungai surgawi ini lagi, kata Chu Feng. Jadi, dia telah memasuki sungai surgawi ke-9. Tanya Chen Hui. Chu Feng tidak menjawab, tetapi itu adalah persetujuan diam-diam. Sebenarnya, Yuna menghubungi saya sebelum dia pergi. Dia pasti telah menguasai semacam teknik untuk membunuh banyak jenius dari sekte penjara. Mereka dipaksa untuk dimurnikan menjadi sumber daya yang dapat digunakan untuk pertanian.
Dia langsung memberiku sumber daya kultivasi. Lebih tepatnya, itu diberikan kepadaku secara paksa. Saat itu, aku tidak tahu bahwa itu dimurnikan oleh seseorang dari sekte penjaraku, jadi aku langsung mulai mengolahnya. Jadi, tingkat kultivasi saya saat ini berkat Yuna. Chen Hui berkata. Jadi, Song Yun benar-benar membunuh banyak orang dari sekte penjara. Tanya Chu Feng. Chen Hui mengangguk. Metode yang digunakan agak kejam. Tapi orang-orang dari sekte penjara tidak layak untuk ditangisi, kata Chu Feng. Bibir Chen Hui melengkung membentuk senyum. Di depan Chu Feng, memang tidak pantas untuk membela orang-orang dari sekte penjara. Jadi, sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah ini ada hubungannya dengan Song Yun? Chu Feng bertanya. Dia merasa bahwa keraguan Chen Hui mungkin terkait dengan masalah ini. Kamu berhasil memecahkannya. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Lagi pula, terlepas apakah kau menganggapku teman atau bukan, aku menganggapmu sebagai teman. Sumber daya kultivasi yang Yuna berikan kepadaku memang sangat bermanfaat pada awalnya, tetapi seiring waktu, aku menemukan bahwa sumber daya tersebut memiliki efek samping. Jika saya tidak dapat menghilangkan efek samping ini, saya khawatir umur saya sudah tinggal hitungan. Namun, kau telah mengaktifkan formasi penjaga penjara sebelumnya dan mengubah bayi penjara itu menjadi bentuk tersebut, namun kau tetap tidak terluka. Saya rasa Anda memiliki kendali yang sangat kuat atas bayi di penjara itu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa membantuku, tapi tentu saja, jika kamu tidak mau, tidak apa-apa juga. Chen Hui berkata. Chu Feng memandang Chen Hui yang menyedihkan dan merasa sangat tak berdaya. Dia selalu fokus pada masalahnya, bukan pada orangnya. Izinkan saya melihatnya. Saat Chu Feng berbicara, dia meletakkan tangannya di tubuh Chen Hui. Chen Hui adalah pria yang cerdas, dan dia segera menurunkan semua kewaspadaannya, membiarkan Chu Feng memeriksa kondisi di dalam tubuhnya. Situasi Anda saat ini agak mirip dengan situasi mereka yang mengaktifkan formasi prajurit penjara. Kau menggunakan metode khusus untuk mengaktifkan kekuatan bayi penjara, tetapi bayi penjara tidak mengenalimu, jadi ia meminta imbalan darimu. Karena kamu mengatakan hari-harimu sudah dihitung, maka manfaat ini adalah umurmu. Aku bisa mengajarimu teknik kultivasi. Kamu bisa mempraktikkannya selama 1 jam setiap hari. Mungkin bermanfaat, mungkin juga tidak. Cobalah sendiri. Saat Chu Feng berbicara, dia mengepalkan tinjunya, dan sebuah formasi muncul, berkumpul di ujung jarinya. Lalu dia menepuk dahi Chen Hui, dan formasi itu memasuki pikiran Chen Hui. Ini adalah metode khusus. Chu Feng mengajarkan Chen Hui sebuah metode untuk menangkal serangan balik dari bayi penjara. Namun, jurus itu juga diberkati secara khusus, sehingga Chen Hui hanya bisa menggunakannya sendiri dan tidak bisa mewariskannya kepada orang lain. Saudara Chu Feng, kau sangat baik. Aku tahu kau masih menganggapku sebagai teman. Teknikmu terlalu ampuh. Kurasa ini pasti bisa membantuku melewati cobaan ini. Dengan cara ini, aku tidak membiarkan kerja keras Yuna sia-sia. Chen Hui sangat terharu hingga ia menangis terseduh-seduh. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Kau sebelumnya mengatakan bahwa setelah Song Yun memurnikan orang-orang dari sekte penjara menjadi sumber daya kultivasi, dia segera menemukanmu. Apakah dia menyempurnakannya sendiri terlebih dahulu, atau dia membiarkanmu menyempurnakannya terlebih dahulu? Chu Feng bertanya. Sayalah yang pertama kali menyempurnakannya. Itulah mengapa saya terharu. Meskipun saya tidak mendukung metode Yuna, dia benar-benar membantu saya. Chen Hui berkata, apa yang membuatmu begitu terharu? Namun Chu Feng menatap Chen Hui dengan tajam. Ah! Chen Hui merasa bingung. Apakah kamu bodoh? Chu Feng bertanya. Sebenarnya saya cukup pintar, kata Chen Hui. Kalau begitu, sebaiknya kau memikirkannya dulu. Song Yun benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ataukah ini hanya untuk menguji kemampuanmu dan melihat apakah sumber daya kultivasi yang dimurnikan oleh orang-orang dari sekte penjara benar-benar dapat digunakan? Begitu Chu Feng mengatakan ini. Chen Hui-mu seperti ayam bodoh. Bab 6558. Saudaraku, apa yang kau katakan benar-benar menyakitiku.
Chen Hui memegang dadanya, tampak kesakitan. Aku tidak tahu apakah dia berpura-pura atau memang benar-benar merasa tidak enak badan. Namun pada saat itu, cahaya putih tiba-tiba muncul di telapak tangan Chu Feng. Chen Hui juga melihat ke arah sana. Sebaiknya kau pergi sekarang, kata Chu Feng. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Saudara Chu Feng, sampai jumpa lagi. Chen Hui tahu bahwa Chu Feng tidak ingin dia mengetahui hal ini, jadi dia langsung melompat dari perahu. Di telapak tangan Chu Feng terdapat susunan spasial yang telah ia buat. Di dalam susunan spasial tersebut, terdapat susunan penyembuhan, dan lonceng angin saat ini berada di dalamnya. Namun saat ini, badan lonceng angin itu sedang berubah, yang dimaksudkan untuk menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Ruang susunan Chu Feng jelas tidak mampu menahan perubahan pada tubuh Feng Ling. Itulah mengapa cahaya terpancar dari telapak tangan. Lalu dia dengan cepat melepaskan lonceng angin dari ruang susunan di telapak tangannya dan meletakkannya di atas perahu bambu. Pada saat itu, lonceng angin tersebut dikelilingi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Seluruh keberadaannya memancarkan aura kesucian yang tak tertandingi. Segera setelah itu, cahaya mulai menyatu dan menjadi semakin menyilaukan. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, benda itu melesat lurus ke langit. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang diselimuti cahaya putih. Meskipun Chen Hui sudah melompat dari perahu bambu. Dengan kecepatan perahu bambu itu, ia menghilang ke langit berbintang yang jauh dalam sekejap. Namun kini, cahaya putih menyapu masuk dari arah perahu bambu. Hal itu juga menghalangi pandangan ke langit berbintang di lokasi Chen Hui berada. Fenomena aneh. Selain itu, fenomena tersebut cukup besar untuk meliputi hamparan bintang yang luas. Jika tidak, mustahil penyakit itu bisa menyebar ke tempat yang begitu jauh. Fenomena yang sangat dahsyat. Mungkinkah itu gadis bernama Feng Ling? Chen Hui segera menyadari bahwa ini adalah fenomena yang tidak biasa, dan mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, dia merasa kemungkinan besar itu adalah lonceng angin. Tapi saya tidak yakin. Lagi pula, Chu Feng memiliki terlalu banyak rahasia. Di sisi Chu Feng, fenomena aneh yang bisa dilihatnya bahkan lebih mencengangkan, karena fenomena itu bergerak bersama perahu bambu yang dinaiki Chu Feng. Oleh karena itu, perspektif Chu Feng lebih jelas. Chu Feng mendongak ke arah cahaya putih di kehampaan dan menyadari bahwa itu bukanlah cahaya murni. Ada sebuah objek mirip bulu yang melayang di tengahnya. Bukan, itu bukan bulu, lebih mirip biji dandelion, tapi berbeda. Secara keseluruhan, ini sangat indah. Tentu saja, hal itu juga mengandung rasa kesucian, tetapi tanpa penindasan apapun, seolah-olah melambangkan kemurnian. Wow! Fenomena ini sungguh luar biasa. Tepat saat itu, suara ek terdengar di telinga Chu Feng. Namun, ini bukan transmisi suara. Ternyata itu adalah ek, yang membuka gerbang roh dengan sendirinya, keluar, dan berdiri di samping Chu Feng. Di atas perahu bambu yang melaju kencang menembus langit berbintang, Chu Feng dan berdiri berdampingan, keduanya menatap langit berbintang yang diselimuti cahaya putih. Pemandangan ini cukup indah. Namun, setelah menyadari bahwa ek telah muncul, Chu Feng mengalihkan pandangannya dari fenomena aneh yang memenuhi langit ke wajah ek. Apakah ini cantik? Chu Feng bertanya. Indah sekali. Lonceng angin itu merupakan fenomena yang cukup unik. Mata ek yang cerah dan indah selalu tertuju pada fenomena aneh di langit berbintang. Pemandangan indah tampaknya memiliki daya tarik bawaan bagi wanita, dan bahkan wanita seperti Dandan pun tidak terkecuali. Memang indah, tetapi ada yang lebih indah lagi di sini. Kata Chu Feng. Apa itu? Di mana? Mendengar itu, ek melihat sekeliling. Tiba-tiba, jari Chu Feng menusuk wajah ek. Ini dia, kata Chu Feng. Ek awalnya terkejut, lalu sedikit mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Chu Feng. Namun, melihat senyum licik Chu Feng, dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Dasar Chu Feng Bao, kau beracun. Beraninya kau menggoda ratu ini. Kau semakin berani saja. Sambil berbicara, dia meninju lengan Chu Feng. Apa? Kamu bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Wajah anak laki-laki saya jauh lebih cantik.
Aku tidak pernah bosan memandanginya. Chu Feng memegangi lengannya, tampak seperti sedang kesakitan. Dasar Chu Feng Bao, kau sudah tersesat, kata Ek sambil mengepalkan tinjunya. Aku salah, aku salah. Chu Feng mundur selangkah, tetapi masih menyeringai. Tak lama kemudian, fenomena aneh itu berubah menjadi cahaya dan kembali ke badan lonceng angin. Saat cahaya kembali ke tubuhnya, rona wajah Feng Ling menjadi sangat merah muda. Dia jauh lebih sehat daripada orang normal, ini jelas merupakan keberuntungan. Sepertinya gadis ini akan baik-baik saja. Mungkin ketika dia bangun, tingkat kultivasinya akan meningkat. Ek memandang lonceng angin itu dan berkata. Chu Feng mengangguk setuju. Melihat lonceng angin seperti ini, Chu Feng akhirnya menghela napas lega. Tiba-tiba, Bima Sakti di kejauhan juga memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, benda itu masih terlihat jelas. Dan arah itu ternyata adalah lautan surgawi dan galaksi Bima Sakti. Fenomena aneh lainnya. Mulut kecil Ek sedikit terbuka, bahkan dia sendiri sedikit terkejut. Karena besarnya fenomena tersebut sama sekali tidak lebih lemah daripada fenomena yang disebabkan oleh lonceng angin sebelumnya. Ia juga mencakup hamparan bintang. Terlebih lagi, dibandingkan dengan fenomena aneh yang disebabkan oleh lonceng angin, fenomena aneh yang terletak di lautan langit dan galaksi Bima Sakti jauh lebih mencengangkan dan lebih nyata. Itu adalah bunga teratai berwarna merah darah. Apakah fenomena aneh ini suatu kebetulan? Melihat fenomena aneh ini, Chu Feng memiliki beberapa dugaan. Gugusan bintang yang diliputi oleh fenomena aneh itu adalah gugusan bintang tempat Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri tinggal dalam pengasingan. Disinilah Ziling saat ini mengasingkan diri. Oleh karena itu, reaksi pertama Chu Feng adalah apakah fenomena aneh ini terkait dengan Ziling. Namun, biasanya memicu anomali adalah hal yang baik, dan anomali tersebut mencakup suatu gugusan bintang. Tidak dapat mengunci ke dunia tertentu. Sekalipun orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam atau Sekte Penjara tertarik pada asal-usul fenomena ini, mereka akan kesulitan menemukan sumbernya. Oleh karena itu, Chu Feng tidak terburu-buru untuk kembali mencari Ziling. Sebaliknya, mereka berencana untuk bertemu dengan Wen Sueli, Wu Baiyunxing, dan yang lainnya terlebih dahulu. Namun, fenomena aneh yang disebabkan oleh lonceng angin sebelumnya ikut berpindah bersama Chu Feng. Chu Feng tidak ingin Jie Tianran dan yang lainnya mengetahui keberadaannya, jadi dia sengaja pergi ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu, saat ini, Chu Feng perlu mengubah arah. Sementara itu, tokoh-tokoh berpengaruh dari Istana Suci Tujuh Alam di Padang Bintang Abadi memang sedang mengamati fenomena aneh tersebut. Jika fenomena aneh yang baru saja terjadi itu terkait dengan Chu Feng. Lalu bagaimana dengan fenomena aneh di Laut Surgawi dan Sungai Surgawi ini? Fenomena itu sepertinya bukan fenomena klan ikan Laut Surgawi. Para spiritis dunia dari Istana Suci Tujuh Alam semuanya berspekulasi. Dibandingkan dengan penghuni Istana Suci Tujuh Alam, penghuni Sekte Penjara tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Mereka hanya peduli dengan situasi Sekte Penjara tersebut. Masih diliputi amarah atas kaburnya Chu Feng. Tak lama kemudian, fenomena luar biasa berupa lautan angkasa dan Bima Sakti pun menghilang. Namun, begitu fenomena aneh itu mereda, cahaya yang lebih menyilaukan bersinar dari lautan surgawi dan galaksi Bima Sakti. Kali ini, bukan hanya para spiritualis dunia dari Istana Suci Tujuh Alam yang mengubah ekspresi mereka secara drastis. Bahkan tokoh-tokoh berpengaruh dari Sekte Penjara pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Karena cahaya ini pun merupakan fenomena yang luar biasa. Namun, area cakupannya jauh lebih luas, sebenarnya meliputi seluruh Laut Surgawi dan Sungai Surgawi. 3 fenomena aneh. Bahkan ekspresi Jie Tianran pun tampak gelisah saat ini.